Jadi kami di PKS ini dari 10 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada, kita dari awal pada saat muswil, ya, pergantian pengurusan kemarin itu, kita sudah mendeklarasikan ada 4 kader terbaik kita yang sudah langsung definitif kita akan ikutkan dalam kontestasi pilkada 2024. Termasuk diantaranya Lombok Timur itu Pak Abdul Hadi, kemudian di Lombok Bantu ada Ibu Nurul Adha, kemudian selanjutnya tentu di Sumbawa itu Bu Novi, ya, kemudian selanjutnya ada Pak Dr. Irfan di Kabupaten Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tamu kita di redaksi Suara NTB adalah Ketua DPW PKS NTB, Bapak Y. Agil. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, bagus. Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bagus juga sehat semua. Amin, alhamdulillah sehat. Kemarin paripurna pergantian pimpinan DPR ya? Iya, hari Kamis kemarin. Hari Kamis. Pembacaan persetujuan anggota terhadap pergantian pimpinan pergantian antar waktu pimpinan DPRD NTB. Jadi PKS juga ganti pimpinan ya? Iya, termasuk diantaranya di samping Gerindra. Apa pertimbangannya, Pak Agil? Ini sudah semacamnya rotasi biasa aja untuk penyelenggara pengurusan. Kemudian tentu prosesnya sudah berlangsung sejak bulan Januari ya, karena di PKS ini seluruh kebijakan itu diambil melalui syuro secara berjenjang. Nah kemudian tentu dalam diskusi-diskusi itu penuh dengan suasana yang produktif, sekaligus bagaimana untuk memajukan partai dalam rangka untuk memastikan target-target kemenangan tahun 2024 ini bisa dicapai melalui beberapa rotasi di kepengurusan. Jadi tidak ada dinamika yang berlebihan kalau di PKS ini? Ya alhamdulillah ya, sampai dengan kemarin tidak ada dinamika yang berlebihan, karena memang salah satu faktornya itu kita diajarkan di PKS bahwa sesungguhnya apapun amanah itu adalah suatu yang memang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, dan bukan suatu kehormatan atau prestis bagi siapapun pengurus partai yang diberikan amanah untuk itu. Atau mungkin Pak Hadi ini akan dipersiapkan menjadi calon kepala daerah sehingga dia lebih konsentrasi. Iya, salah satu alasan juga ya, pertimbangan mengapa kita juga tadi rotasi kemarin itu adalah agar beliau bisa lebih konsen untuk mempersiapkan ikut dalam kontestasi pilkada di tahun 2024 yang akan datang. Memang dipersiapkan di Lombok Timur beliau ya? Termasuk yang dipersiapkan. Jadi kami di PKS ini dari 10 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada, kita dari awal pada saat muswil, ya, pergantian pengurusan kemarin itu, kita sudah mendeklarasikan ada 4 kader terbaik kita yang sudah langsung definitif kita akan ikutkan dalam kontestasi pilkada 2024. Termasuk diantaranya Lombok Timur itu Pak Abdul Hadi, kemudian di Lombok Bantu ada Ibu Nurul Adha, kemudian selanjutnya tentu di Sumbawa itu Bu Novi, ya, kemudian selanjutnya ada Pak Dr. Irfan di Kabupaten Bima. Kalau pimpinan AKD di luar pimpinan DPR ya, kan sebelumnya PKS ada ya sebagai pimpinan AKD. Ya, pada periode yang lalu kita mendapat 2 pimpinan AKD ya, yaitu satu di Ketua Komisi 3 ya, dan juga Wakil Ketua Komisi 5 ya. Kenapa bisa lepas itu? Ya tentu namanya DPD kan lembaga politik ya. Tentu setiap dinamisasi yang ada di sana itu memang terus mengalami perubahan ya. Dan memang konsep awalnya ya kita tetap ingin bangun kebersamaan. Di PKS selalu menawarkan itu kepada beberapa fraksi yang ada supaya dinamisasi dan harmonisasi di lembaga itu bisa terjaga. Ya cuma mungkin rekan-rekan punya pertimbangan yang lain ya terkait dengan itu. Ya kurang lebihnya yang dapat kami tangkap bahwa fraksi pendukung pemerintah ini sebaiknya ditiadakan di dalam pimpinan AKD ya agar mereka bisa lebih katanya lebih memudahkan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan eksekutif. Ya ini namanya politik ya, kami persilahkan sebagaimana apa yang menjadi harapan mereka dalam rangka untuk ke depan bagaimana AKD itu tanpa ada PKS dia dan Nasdem di dalamnya. Apa pengaruhnya pada PKS ketika PKS tidak ada di pimpinan AKD di luar pimpinan DPR?
Ya, Ada pengaruh nggak? kalau dalam pengaruh mungkin sedikit ada ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Karena bagaimanapun di dalam kadang-kadang di dalam pengambilan sebuah kebijakan yang bersifat teknis di komisi, tentu biasanya hanya dimotori oleh para pimpinan komisi yang ada di komisi yang bersangkutan. Ya, tapi sekali lagi karena setiap keputusan pimpinan di komisi itu tidak bisa lepas dari musyawarah dengan anggota komisi, maka tidak semua hal-hal yang tanda kutip menjadi setting agenda dari pimpinan komisi itu bisa berjalan tanpa ada dukungan dari anggota komisi yang ada. Kalau anggota DPRD ya, kabupaten, kota, provinsi dan pusat dari PKS NTB ini berapa semua? Total semua kita ada 49 ya, 2 anggota DPR RI, baik itu dari Dapil Sumbawa dan Dapil Pulau Lombok, kemudian ada 7 DPRD provinsi, dan juga ada 40 DPRD kabupaten kota se-provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi 49 total semua. Kalau target untuk 2024? Target 2024 ini secara umum tagline-nya adalah kita ingin menang di legislatif ya. Nah, tentu angka menang ini setelah kita coba realisasikan, terutama setelah di mapping oleh bidang pemenangan pemilu dan pilkada, kita menargetkan 11 kursi di pemilu 2024 yang akan datang, insya Allah ya. Nah, apa program yang dipersiapkan PKS ya sehingga targetnya bisa tercapai? Cukup besar juga target itu. Menang itu kan cukup besar. Baik. Apa ya? Di samping program-program yang berkhidmah kepada masyarakat ya, ada kita katakan ada 4 pilar utama yang akan menjadi fokus kita di PKS dalam rangka untuk memastikan kemenangan 2024 itu. Yang pertama, kalau dalam Renstra kami itu dikatakan tersedianya kurang lebih 100 ribu anggota pendukung ya. Anggota pendukung ini yang dimaksud adalah anggota yang memang sudah memiliki KTA PKS. Sekarang berapa angka? Kalau tahun 2021 Desember kemarin, alhamdulillah dari target kita 25.000, kita sudah menembus angka 28.000 lebih ya. Kemudian tahun ini saya targetkan 45.000 di tahun 2022 dan seterusnya sampai dengan tahun 2023 nanti akan kita selesaikan insya Allah yang 100.000 anggota pendukung tersebut. Kemudian yang kedua juga kita merampungkan kepengurusan struktur kita dari tingkat wilayah sampai dengan ke tingkat desa ya. Target kita 100% desa kelurahan kepengurusan kita ini akan kita selesaikan di bulan Juni tahun 2022 ini ya. Untuk pengurus tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya tentu kita berharap tahun 2023 nanti kita sudah masuk ke kepengurusan tingkat ke tingkat dusun. Yang mana kepengurusan kita di Kudus ini sekaligus menjadi saksi dan menjadi tim pemenangan kita di berbasis TPS yang ada seperti itu. Itu yang pilar yang kedua ya. Nah, kemudian pilar yang ketiga yang kita jadikan pacuan untuk menangkan target-target 2024. Yang ketiga itu adalah pencalekan dini. Pencalekan dini. Nah, pencalekan dini ini sebenarnya sudah berproses sejak tahun 2021 kemarin. Nah, di dalam pencalekan dini ini ada 3 tahapan yang dilakukan oleh PKS. Yang pertama itu adalah penjaringan. Yang penjaringan itu dimulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 kemarin. Nah, kemudian dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 ini adalah proses penyaringan. Jadi yang tadi dijaring, kemudian sudah masuk ke penyaringan. Target kita penyaringan ini adalah maksimal 120% dari BCAD di masing-masing dapil yang ada. 120% maksimalnya. Nah, kemudian nanti penetapannya insya Allah bulan Mei kita akan tetapkan BCAD yang kan kita masukkan nanti dalam kontestasi atau kita katakan akan kita daftarkan di KPU di masing-masing tingkatan. Itu yang kita katakan pilar yang ketiga berupa pencalekan dini di PKS. Dan terakhir tentu yang keempat adalah bagaimana namanya politik tentu tidak bisa lepas daripada sumber daya ya, dalam hal ini adalah dana. Nah, kita tentu fokus untuk melakukan penggalian dana dan terutama kita lakukan dari dari anggota partai ya. Makanya karena ada e-iuran. Jadi e-iuran itu seperti kita sekarang setiap anggota partai ini kan dengan berbagai jenjang itu mereka berkontribusi untuk membesarkan partai ini. Sehingga kalau kemarin kami masih pakai dengan sistem manual, tapi mulai 2021 akhir kemarin kita sudah pakai e-digital ya. Dalam arti setiap kader begitu akan infak tiap bulan itu mereka sudah tinggal di Jajet, mereka tinggal ketik-ketik sudah mereka bisa transfer ke rekening-rekening yang telah diberikan seperti itu. Nah, pemilih generasi
Y dan Z ini angkanya cukup besar. Ya cukup besar, hampir 54%. Ada nggak program khusus PKS untuk mendekati mereka? Ya, dalam program kita saat ini ya, kita kan ada namanya bidang kepemudaan ya, yang khusus menangani bidang kepemudaan, rekan-rekan pemuda ini. Dalam program-program yang lebih bersifat teknis ya, banyak yang telah dilakukan dari apa yang telah direncanakan. Di antaranya kita ada rutin pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok pemuda ya, sekaligus membangun sharing tentang bagaimana kita tanda kutip lah memberikan pemahaman kepada mereka tentang betapa mereka sebagai generasi muda inilah yang akan menentukan maju mundurnya provinsi kita ke depan. Sehingga kita membuat program pun tidak sekali lagi hasilnya dari usulan kita. Kita minta dari mereka kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam konteks mereka, entah itu menyangkut tentang pemerintahan, entah menyangkut tentang entrepreneurship ya, entah dan berbagai macam isu-isu yang hangat di kemudaan itu, kita minta pendapat mereka. Nah, setelah itu kita turunkan program itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, intinya kami tidak membuat program itu berdasarkan cara pandang kami, tapi kami membuat program untuk rekan-rekan pemuda itu berdasarkan cara pandang mereka dan kira-kira apa kebutuhan mereka di masa-masa yang akan datang seperti itu. 2024 tidak menutup kemungkinan ada partai baru ya. Ya. Ada satu partai baru yang masahnya atau orangnya yang dulu bagian dari PKS. Nah, kira-kira PKS melihat ini apa? Ancaman atau biasa-biasa aja? Yang pertama kami anggap ini biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Karena di NTB pada saat kita kejadian seperti inilah ya, adanya beberapa oknum yang mendirikan Partai Gelora ini. Kalau dipresentasikan jumlah kader kami maupun pengurus kami yang ikut di gerbong sana itu tidak sampai 1% ya, tidak sampai 1%. Sehingga dengan melihat data statistik itu ya kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya partai sebelah ini tidak akan terlalu mengganggu hal yang terkait dengan konsolidasi kami, sekali bagaimana kita ekspansi dalam rangka untuk meraih suara yang sebesar-besarnya untuk 2024. Meskipun wakil ketua umumnya dari NTB dan suaranya sangat besar. Iya. Ketika mewakili PKS. Iya. Mungkin dia paling besar pada saat itu ya. Baik. Iya, kan tentu setiap berbicara tentang strata pemilihan kan beda-beda. Mungkin kalau dalam konteks personal, beliau waktu itu bisa mengumpulkan sampai 125.000 suara pada saat itu. Ya tentu juga apakah energinya akan sama pada saat itu. Belum lagi kita bicara tentang situasi geopolitik di Nusa Tenggara Barat. Lebih dalam hal ini, apalagi kalau kita sandingkan dia dengan bagaimana kita katakan menyamakan frekuensi antara pemilihan pusat, provinsi, kabupaten itu berbeda-beda. Artinya patron pusat itu belum tentu bisa nyambung dalam konteks patron di tingkat wilayah, bahkan patron di tingkat kabupaten seperti itu. Jadi kami dengan PKS ya tidak terlalu memikirkan tentang strategi atau kita katakanlah ancamannya dari baik partai yang sebelah yang kita katakan mungkin keluar dari PKS tersebut ataupun partai-partai baru yang lain. Kami fokus dengan program sendiri, pola pilar kemenangan kami sudah buat, maka kami fokus untuk mengawal itu. Kalau yang di eksekutif kader PKS berapa orang ya? Ya kalau di eksekutif sekarang ini kalau kader itu saat ini baru ada 2. Yang pertama itu tentu Dr. Zul Kipli Mansyah sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang kedua adalah Bu Nopi sebagai Wakil Bupati di Sumbawa ya. Nah, ke depan targetnya di eksekutif berapa? Kalau di Renstra kami ini, insya Allah target kita itu adalah 80% ya dari pilkada yang ada kita menangkan. Kemudian dari 80% itu kita ingin mendudukkan sekurang-kurangnya itu adalah 4 atau dalam hari 50% dari kemenangan itu adalah kader sendiri yang akan kita usung. Caranya? Sudah buat cara enggak? Iya. Buat program dan misalnya supaya sesuai target gitu kan? Iya. Kan kalau kita punya target, maka menurut saya kan seluruh syarat untuk mencapai target itu harus kita miliki. Iya. Baik. Kalau kita tidak memenuhi syarat, kan susah juga kita capai targetnya. Betul, betul. Yang pertama tentu di dalam membuat kerja-kerja partai di PKS itu tertib dengan aturan ya. Kemarin di tahun 2021 kita juga sudah ada panduan dari DPP ya tentang bagaimana kaitannya dengan rekrutmen pejabat publik. Salah satunya adalah kepala daerah. Nah, di dalam panduan tersebut sudah jelas beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dan insya Allah kita akan mulai tahapan pertama itu nanti di bulan 5 yang setelah Lebaran ini.
Jadi lengkap panduan-panduannya di sana dan tinggal kita operasikan. Nah, oleh karena itu tentu dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mendeklirkan ada 4 kader terbaik kita ya yang akan kita terjunkan nanti di kontestasi pilkada di tingkat kabupaten kota. Ya, tentu nanti dari antara 4 ini bisa jadi berkembang, bisa jadi juga berkurang ya. Tergantung karena berbicara pilkada ini kan tidak bisa kita maunya sendiri, tapi tentu harus kita lihat popularitas yang bersangkutan, termasuk di antara yang terpenting itulah bagaimana elektabilitas yang bersangkutan, bagaimana dalam rangka untuk pilkada 2024 itu. Kalau pilgub? Kalau pilgub kita sesuai dengan yang telah kami sampaikan di dalam Muswil, kita akan mengusung kembali Dr. Zul menjadi calon gubernur di pilkada 2024. Paketnya? Kalau paketnya kami belum putuskan ya, tapi pada intinya yang sudah diputusin itu adalah Dr. Zul kita usung kembali menjadi gubernur NTB untuk periode kedua. Adapun paketnya kami serahkan kepada beliau untuk menentukan paketnya. Nah, tentu nanti setelah paketnya beliau usulkan kepada partai baru kami akan melakukan beberapa hal yang terkait dengan kita katakanlah prapom, termasuk beberapa persyaratan yang dikehendaki oleh partai terhadap terhadap calon wakil gubernur yang akan datang itu, minimal memastikan bahwa siapapun calon dipilih itu sekurang-kurang bisa memastikan bahwa apa yang menjadi target-target PKS dalam rangka memegang amanah ke depan itu ya untuk ya tentu tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa dipastikan bahwa calon yang menemani beliau adalah sebagai wakil gubernur adalah memastikan secara politik bisa memastikan kemenangan, dan yang kedua tentu setelah kita menang juga harus memastikan bahwa wakil gubernur yang bersangkutan itu bisa chemistry dalam konteks untuk membangun Nusa Tenggara Barat sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari partai koalisi tersebut. Nah, kalau kita lihat kinerja dan kalkulasi politik yang lain, berpeluang nggak ini 2 periode? Kalau bicara tentang peluang sangat berpeluang sekali ya tentang itu. Dan kalau kajiannya di tingkat bidang pemenangan pilihan pilkada DPP Kasintabe yang diketuai oleh Pak Sembirang, ya, dari hasil kajiannya itu sudah sangat jelas bahwa elektabilitas daripada Zul Rohmi ini termasuk diantaranya yang tertinggi disandingkan dengan paket-paket pasangan yang lain. Kita ini kalau berbicara tentang sekali lagi popularitas dan elektabilitas sementara. Nah, kemudian yang kedua tentu secara normatif ini kan wacana untuk Zul Rohmi secara personal maupun partai dalam hal ini bagaimana DPP Nasdem sudah menyampaikan bagaimana paket ini terus berjalan, kemudian ada rencana koalisi yang akan dibangun di tingkat wilayah ya antara Nasdem dan PKS, bahkan sudah ada isu-isu bahkan kita katakanlah perencanaan-perencanaan lebih panjang lagi, yaitu bagaimana koalisi di tingkat wilayah ini tidak hanya selesai di sana, tapi bagaimana bisa koalisi linear sampai dengan kabupaten kota. Ya tentu ada kelebihan. Jadi sudah ada komunikasi ini ya PKS dengan Nasdem. Secara personal ya secara apa? Tapi kelembagaan belum. Kelembagaan belum. Secara personal tokoh-tokoh PKS sudah berbicara tentang itu ya. Termasuk Dr. Zul sendiri, kemudian beberapa termasuk saya sendiri sebagai ketua DPW juga secara informal sering berbicara dengan teman-teman di Nasdem. Yang intinya adalah masih dalam proses menyempurnakan agar konsep-konsep yang dibangun dalam konteks koalisi ini betul-betul ke depannya nanti bisa memastikan bahwa kemenangan itu memang bisa kita raih, dan yang kedua tentu bagaimana bersama-sama nanti mengelola pemerintahan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya nanti. Terima kasih Pak Agil atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Sore NTB hari ini. Iya, terima kasih Bang Agus atas undangannya, dan saya sendiri merasa berbahagia ya bisa hadir bersama Bang Agus di tempat ini, dan tentu kita berharap agar media-media seperti ini, media pencerahan kepada publik ya, ini bisa dilakukan perannya oleh suara NTB dalam bentuk podcast dan dalam bentuk hal-hal yang lain. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita semuanya di Nusa Tenggara Barat bisa bangkit lebih cepat ya dari masa pandemi ini dalam rangka untuk kembali aktivitas-aktivitas untuk mensejahterakan masyarakat melalui peran kita masing-masing, termasuk diantaranya rekan-rekan pers mempunyai peran yang sangat penting ya untuk bagaimana mengkonsolidasikan masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam program-program pembangunan pemerintahan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Amin. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.